Baik, terima kasih Mbak Dita, Iya Pak, Mbak Dita, Mbak siapa? Pak. Si Ricky Mbak izin Elin. lambat masuk katanya Pak. Nah, tadi ada Ricky izin karena menjadi anggota KPPS pada tanggal 9, katanya disuruh rapid. Aduh. Ada yang jadi anggota KPPS di sini. Di bawah. Elin lo Pak. Apriliansen mungkin mic-nya bisa dimatikan dulu. Bentar Pak ya. Iya. Terima kasih. Jadi kita pertemuan ke 9 sampai ke 16 ini nanti Bapak buat video panduan bagaimana kalian mendownload sebuah VirtualBox. Mudah-mudahan sudah familiar atau bahkan ada yang sudah mencoba duluan. Tapi pada kesempatan kali ini akan saya simulasikan. Setelah simulasi kita coba menginstal Windows-nya hingga selesai. Nah, nanti mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu cepat supaya nanti tidak sampai terlalu siang atau terlalu sore. Baik. Bapak cek dulu yang sudah hadir, Fiski, Suharli, Gandhi, Elin, Windra, Nurul Aisyah, Theo, Siti Nur Komala, Marta Linda, Apriliansen, Febriadi, Eka, Dita, dengan Radityo ya. Ada 13 yang sudah. Baik, Bapak coba share screen. Sebentar. Ada yang sudah coba-coba install VirtualBox-nya di laptop? Belum ada. Kalau belum ada, ini Bapak kasih panduan. Nah, kalian buka, boleh di Mozilla, boleh di Chrome. Nah, di sini kita tulis VirtualBox. Ada versi terbaru kalau tidak salah, paling baru. Nah, pilih yang virtualbox.org. Pilih yang download. Nah, ini kita download. Gimana, Radityo? Sudah Pak. Ya. Sudah download. Nah, kalau sudah, biar teman-teman yang lain bisa mengikuti, silahkan diikuti. Nah, ini ada berbagai macam versi. Kita gunakan yang untuk Windows. Jadi ada VirtualBox versi 61.16. Nih, ini kan ada yang OS, Linux, Solaris. Kita pilih yang Windows Host. Nah, terdownload sebesar 103 MB. Nah, mudah-mudahan jaringan di tempat masing-masing bisa stabil. Ini kurang lebih 2-3 menit selesai. Nah, nanti ketika sudah selesai, kita jalankan, kita run. Fungsinya VirtualBox ini adalah menjalankan sistem operasi di dalam sebuah sistem tanpa mengganggu atau tanpa mengotak-atik sistem utamanya. Nah, ini sudah separuh, kita tunggu. Ini sama saja sebetulnya, di bawah ini juga bisa kalian klik. Tapi kalau mau praktis, pilih yang menu download. Dia langsung mengarahkan ke arah bagaimana kita mendownload nantinya. Memang di sini banyak, pilihlah yang langsung original dari website VirtualBox-nya. Memang di sini ada di download.com, kemudian ada nesabamedia.com. Pilih yang langsung dari providernya langsung. Kita tunggu sebentar. Sudah 83 MB. Nanti saya harapkan masing-masing kalian bisa menginstal ini di laptopnya atau di komputer.
Dan ini tidak bisa diinstal di Android, hanya pada perangkat-perangkat PC. Oke, ini sudah selesai terdownload. Kalau sudah, kita klik, kemudian kita open VirtualBox-nya tadi. Kita install. Nah, kita mendownload versi yang 6.1.16. Kita next, kita lanjut. Nah, ini dia memilih floppy disk-nya. Kita tempatkan di C. Terserah. Pada umumnya adalah di C. Kita next. Ini silahkan dicentang semua untuk kelengkapan create sebuah sistemnya. Kemudian kita apakah yakin akan menginstal? Ya, kita install. Nah, sambil menunggu ini install, sambil menunggu proses ini selesai, bisa kalian download nanti ISO dari sistem operasi. Misalkan di sini ISO Windows 7 atau Windows 8 lah, yang paling banyak digunakan umumnya adalah Windows 8. Nah, ini di-download. Download Windows 8 versi 1, this image. Harus berekstensi ISO. Nah, nanti kalau sudah terdownload, bentar. Nanti kalau sudah terdownload, itu fungsinya adalah untuk kita menjalankan versi Windows yang akan kita masukkan ke dalam VirtualBox-nya tadi. Sebagai contoh, ini yang ada di layar kalian munculnya apa nih sekarang? Yang download ISO, Pak. Download ISO. Oke. Ya. Nah, sebentar saya update lagi. Nah, saya coba share screen. Ketika sudah selesai mendownload, akan tampil perintah finish, selesai. Artinya sudah terinstall VirtualBox-nya. Kemudian, oke. Setelah itu, kita buka VirtualBox-nya tadi. Nah, kita buka. Seperti ini tampilannya. Kelihatan ya? Ada berkas, ada mesin, ada bantuan. Bisa dilihat di monitor masing-masing. Radityo atau Wahyu, bisa dilihat ini tampilannya? Bisa, Pak. Oh ya, baik. Bisa, Pak. Sudah seperti ini artinya sudah bisa dijalankan VirtualBox pada perangkat PC kita. Selanjutnya adalah kita membuat sebuah sistem operasi baru. Kita klik di sini kan ada preferensi, ada impor, ekspor baru atau tambah. Kita buat baru. Kita klik, kita beri nama sesuai Windows atau sistem operasi yang akan kita install. Misalkan di sini adalah Windows 8. Nah, kita cek lagi di laptop kita itu terinstall apa? Maksudnya apakah versi 64 bit atau 32 bit. Nah, ini saya batalkan dulu. Cara ngeceknya adalah kalian klik kanan. Nah, kalian klik kanan, properties. Nah,
Nah, ini kan kelihatan nih, ada sistem tipe 64 bit. Kelihatan ya di monitornya. Mudah-mudahan kelihatan, ini sistem tipenya adalah 64 bit. Nah, kalau sudah 64 bit, Kelihatan, Pak. kelihatan ya? Belum, Pak. Belum. Ya. Sebelum kita menginstal sistem operasinya, kita cek sistem PC kita. Nah, di sini. Caranya adalah pada My Computer, klik kanan, kemudian Properties, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kelihatan edisi Windows-nya adalah versi 8.1 Pro. Kemudian sistem tipenya adalah 64 bit operating system. Artinya nanti kita supaya ini klop atau cocok, kita harus menginstal yang juga 64 bit. Mungkin nanti ada teman-teman yang laptopnya 32 bit, nanti disesuaikan. Nah, kalau sudah ngecek di sini, kita kembali ke VirtualBox-nya lagi. Nah, kita kembali ke VirtualBox-nya. Kita lanjutkan tadi membuat sebuah sistem operasi baru. Kita klik baru. Kasih nama Windows 8 64 bit. Ya. Foldernya ada di C, boleh. Kemudian tipenya di sini ada Linux, Solaris, BSD, IBM, macOS, dan lainnya. Kita pilih yang paling umum adalah Windows. Karena yang kita gunakan adalah Windows 8. Kemudian versinya di sini macam-macam, dari Windows 2003, Windows XP, Windows 98, sampai Windows 10 sudah ada. Kita pilih yang versi Windows 8. Windows 8 versi 64 bit. Kita klik. Nah, kalau ini sudah, kita lanjutkan. Nah, ini kita membagi besarnya RAM atau memori. Misalkan separuhnya aja adalah 1024 misalkan, 1024 MB. Kemudian kita lanjut. Nah, ini hard disk, apakah mau ditambahkan atau gunakan berkas atau buat hard disk virtual sekarang? Kita buat hard disk virtualnya saja. Karena kita hanya mensimulasikan. Kita buat. Kemudian di sini tipe berkas, apakah VDI, apakah VHD, atau VMDK. Kita pilih yang VDI, Virtual Box Disk Image, karena kita menggunakan disk image. Kita lanjut. Kemudian di sini penyimpanannya kita alokasikan secara dinamis, jadi dia fleksibel, tidak tetap misalkan ruangannya adalah 40, jadi ini bisa dinamis. Kita lanjutkan. Ini boleh 40 GB ukuran berkasnya atau boleh dikurangi jadi 25 juga boleh. Coba saya kurangi menjadi 25. Nah, kalau sudah, kita buat. Nah, nanti di bagian kiri akan muncul Windows 8 64 bit. Ini masih kosong, masih belum berisi ISO. Cara kita mengisi ISO adalah kita klik di pengaturan. Kita klik di pengaturan. Pengaturan kita klik toolbar Windows 64 bit pengaturan. Di sini ada umum, ada sistem, ada tampilan, ada penyimpanan, ada suara, ada jaringan, ada port, ada USB, dan lainnya. Kita pilih yang penyimpanan. Nah, bagian piranti penyimpanan ini kita pilih bagian yang kosong dulu. Tidak ada berkas image yang dipilih, kita pilih kosong. Kemudian drive optic-nya, kita klik yang bergambar CD. Ini diklik, kemudian pilih sebuah berkas disk. Nah, hasil ISO tadi kita cari, kita simpan di mana. Nah, kalau di sini saya simpan di F. Nah, ini.
Windows 81 Pro. Kemudian kita oke kalau sudah. Nah, kalau sudah, ini berarti berisikan sudah sistem operasi, tinggal kita jalankan. Caranya kita klik mulai. Ini kita klik mulai. Kita tunggu. Memang di sini lumayan lama memakan waktu. Karena dia proses menginstal kurang lebih biasanya 15-30 menit. Nah, nanti kalau sudah akan muncul seperti ini. Kita disuruh memilih berkas disk optik virtual. Kita pilih yang Windows 8. Nah, ini memang hanya ada satu pilihan adalah Windows 8. Kita klik mulai. Nah, mulai menjalankan penginstalan sistem operasi Windows 8. Mudah-mudahan masih sesuai ya tampilannya yang saya jelaskan ini muncul di monitornya. Nanti dalam praktek silahkan boleh kalian menggunakan Windows 7, boleh kalau Windows 10 pun juga boleh. Nah, ini Windows 8 sudah muncul. Di sini ada language to install, kita pilih saja English. Kemudian time. Belum Time-nya kelihatan, Pak. belum kelihatan. Oke, saya coba update. Nah, sudah tampil ya. Ketika OS-nya sudah dimuat di dalam VirtualBox, akan muncul Windows Setup. Nah, Windows Setup ini tergantung Windows yang kita masukkan. Kalau Windows 7 maka akan muncul Windows 7. Jika Windows 8 akan muncul Windows 8. Jika Windows 10 akan muncul Windows 10. Karena tadi Windows 8 maka di sini Windows Setup-nya merupakan tampilan dari Windows 8. Language, ini kita setting sebelum dijalankan sistem operasinya. Language-nya kita pilih English. Time-nya kita pilih Indonesia karena kita posisinya berada di Indonesia. Kemudian keyboard-nya pilih aja US karena di sini tidak ada pilihan Indonesia, kita pilih US. Kalau sudah ketiga ini diatur, kita klik next. Nah, apakah yakin akan menginstal Windows 8? Maka kalau sudah kita install. Nah, maka dia akan menjalankan penginstalan. Kurang lebih memakan waktu 15-30 menit. Sama halnya kita menginstal Windows atau sistem operasi pada PC secara langsung. Seperti itu, ini tunggu prosesnya nanti hingga berjalan otomatis. Nanti selesai akan muncul pada layar desktop tampilan Windows 8. Ini masih proses, masih setting setup. Nah, jika dia muncul tampilan jendela seperti ini, bisa dilihat license terms tulisannya. Apa bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, kalau muncul tulisan baik pada Windows 7, Windows 8 atau Windows 10, nanti biasanya akan muncul lisensi terms. Ini artinya keasliannya, dia menanyakan. Nah, kita setujui aja. Kita menyetujui bahwa ini berlisensi. Kita centang, kita klik next. Apakah kita mau mengupgrade atau mengcustom? Karena kita hanya dari awal kita pilih custom. Nah, muncul
total size disknya 25 GB. 25 GB. Nah, ini kita partisi atau kita bagi ruangnya. Ini terlalu besar. Cara mempartisinya adalah kita klik new. Nah, size-nya sudah muncul 256 MB. Ini sudah cukup. Kita apply. Kemudian apakah yakin akan membuat create dengan partisi seperti itu? Kita klik OK. Nanti akan dibagi partisinya menjadi 24,7 GB secara primer. Nah, ini sudah cukup untuk partisinya. Kemudian kita klik next. Nah, dia akan memproses copying Windows, getting file, install fitur, install update, hingga finishing up. Hingga 100% nantinya. Nah, seperti itu. Ini memakan waktu kurang lebih 30 menit. Nanti tampilannya kalau sudah selesai, akan muncul tampilan Windows 8 atau Windows 8. Tadi ada peringatan waktu timingnya sisa 8 menit. Nah, jadi kepada teman-teman, hari ini, karena kemarin teorinya sudah keseluruhan saya sampaikan, pada pertemuan ini kita full praktikum. Jadi, saya meminta dari masing-masing individu untuk membuat hasil video dari layar monitor masing-masing. Kalian memproses bagaimana mendownload VirtualBox, kemudian mendownload ISO-nya, baik itu Windows 7, Windows 8, atau Windows 10. Kemudian dijalankan, di running, hingga selesai. Nah, itu nanti kalau sudah, bisa kalian upload di YouTube masing-masing, kalau sudah punya akun YouTube. Kalau belum punya, silahkan dikirim melalui WA, hasil videonya juga boleh. Jangan lupa dicantumkan nama. Itu, apa bisa dipahami? Nanti Bisa, kalau belum jelas, dan masih ada teman-teman yang belum join pada jam sekarang, hasil penjelasan tadi sudah Bapak recording, sudah Bapak record. Nah, supaya kalian tidak bingung dan ingin mengulang video tutorial tadi, bisa Pergi kuliah. nanti Maka saya ada aku kirim videonya itu, fotonya. bisa nanti saya share Ya, Pak. linknya di YouTube. Silahkan kalian akses dan kalian ikuti panduan-panduannya. Begitu. Bisa dipahami sampai sini? bisa Pak. Ya, Pak. Ya. Mudah-mudahan tidak bingung ya. Dan jangan khawatir, ini saya record, nanti bisa kalian ulang lagi bagaimana cara panduan-panduannya tadi jika masih terlalu cepat. Nah, nanti hasil dari kalian membuat simulasi atau simulator sistem operasi pada VirtualBox, silahkan direkam. Direkam, tapi Rekam layar, Pak. rekam layar dan ada suara kalian. Jangan hanya layar gerak-gerak tapi tidak ada penjelasan. Silahkan kalian ngomong, pakai bahasa apapun boleh. Mau bahasa Dayak kalau memang susah bahasa Indonesia, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Banjar, mau bahasa Inggris, silahkan. Jadi dijelaskan seperti layaknya kalian menjadi seorang guru TIK. Misalkan kalian nanti ditempatkan pada sekolah menengah kejuruan, disuruh ngajar sistem operasi, nah kalian menjelaskan bagaimana menginstal sistem operasi itu pada VirtualBox. Begitu. Jadi nanti setelah ini silahkan kalian coba masing-masing. Kemudian jika ada kendala kita diskusi di WhatsApp, apa kendalanya. Atau jika sungkan di grup, boleh di Japri, Bapak. Nah, kalau sudah selesai videonya, langsung saja, tidak usah nunggu temannya bareng-bareng, langsung dikumpul ke WA Bapak. Atau nanti saya kirimkan email Ya, Pak. untuk mengirimkan hasil videonya, supaya
handphone saya juga tidak terlalu penuh, kebanyakan video nanti. Itu ada yang mau ditanyakan sampai sini? Pak, untuk yang download ISO ini ada versinya nggak Pak? Select edition kan? Ya, ada versinya. Itu saya tidak harus menentukan harus Windows 7 atau Windows 8, terserah. Kalau kalian adanya versi Windows XP juga boleh, Windows XP. Kalau adanya Windows 7 boleh. Kalau adanya Windows 10 juga boleh. Cari yang kiranya mendownloadnya tidak terlalu besar. Kalau sudah nih konfir ke Pak Pak? Kalau sudah ya dikonfir. Kalau ini sedang mendownload apa nih? ISO Pak. Oh ya, biasanya 8 dikonfir. tadi satu. Pak, lama tuh. Ya, jadi Pak, untuk virtual. gimana Hari? Pak, kalau misalnya pakai VMware Workstation bisa nggak Pak? Silahkan. Nah, kalau kalian punya aplikasi lain selain VirtualBox dalam menjalankan sistem operasi ini boleh. Kalau Mas Hari Oke tadi, Pak, soalnya boleh. soalnya kalau menurut saya lebih mudah VMware Workstation Pak. Boleh, silahkan. Kalau memang Ini saya maju Pak. baik, kalau memang familiar menggunakan itu boleh Mas Hari. Oke Pak. Supaya tambah banyak aplikasi yang bisa dipakai nantinya. Yang lain? Ayo ajarin aku. Ya, kalau tidak ada. Ayo ajarin aku. Kalau tidak ada, setelah ini saya tutup dulu. Nanti sore kita ketemu lagi untuk evaluasi hasil praktikumnya. Nanti linknya Bapak bagikan kurang lebih nanti sore lah, nanti jam-jam 3 atau jam 2. Ya, terima kasih banyak atas atensi dan kehadirannya pagi ini. Saya aturkan banyak terima kasih. Semoga selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat menuntut ilmu, dipraktekkan. Mudah-mudahan hasil praktikum hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain nantinya. Sampai ketemu nanti pada sore hari. Silahkan dikerjakan tugasnya. Nanti linknya Bapak bagikan di WhatsApp grup. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.